Kalau founder mendirikan sesuatu, dia ada visi dan misi yang pasti teridentis dengan dia punya personality. Bapak tuh kenapa sih akhirnya tuh suka banget sih sama dunia startup? Itu tren. Jadi orang ikut-ikutan untuk PHK. Sebenarnya mereka nggak perlu. Berarti tapi di UHAP gak asal-asal PHK gitu kan Pak? Oh enggak lah. Takut ya Pak. Selamat datang di UKES, Wuha Podcast. Episode 3 ini akan jadi episode spesial kan Dania? Soalnya gestarnya spesial banget. Iya. Kita agak-agak takut sebenarnya sih. Tapi nggak apa-apa ya. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu adalah founder UHAP aka bos kita sendiri, yaitu adalah Pak Charles Lee, tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Salam kenal. Ini namanya Pak Charles ya, namanya sangat harum di dunia coworking dan startup. Pak Charles ya kan. Kita akan ngobrol-ngobrol nih. Terutama biasanya kalau kita langsung aja ya. Ya, Boleh langsung langsung. masuk. Oke, Bapak boleh kenalan dulu Pak. Iya Pak. Boleh, gimana kenalannya? Kenalannya, Dan Bapak. salam kenal semuanya, nama saya Charles. Nah, gitu. Misalnya udah di dunia startup, udah berapa lama? Berapa Entrepreneurs, sudah jadi entrepreneur sudah berapa tahun? Wah, kebongkar semua dong. Oh, berapa nggak apa-apa. tahun. Kayak kurang lebih sekian. Kurang lebih ada 10 tahun. Oh, 10 tahun 10 udah tahun, menjadi teman-teman. entrepreneur ya Pak Charles nih. Jadi udah berpengalaman Sangat banget. expert. Oke, di sini ya Pak. Kita kan karyawan WUHAP nih, anak buah Bapak. Kita punya ada namanya Pak, kalau anak buah Bapak. A, B, C. Anak buah Charles. Oh iya, Bu. Beneran? Beneran. Baru tahu ini. Kita namanya squad ABC gitu. Kalau bosnya beda ada lagi. Kita ABC. Oh, Gitu. keren, bagus. Menarik nggak? Baru tahu kan? Enggak deh, bercanda. Oke, di sini WUHAP Pak, ya kan. Kita ini punya moto itu adalah ekosistem yang mendukung startup. Itu singkatannya SSS ya. IS. Apa Michel SSS? Wah Pak nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Itu ekosistem supporting successful startup. Ya, sebenarnya kita pengen tahu Pak, Bapak tuh kenapa sih akhirnya tuh suka banget sih sama dunia startup? Boleh dong Pak diceritain. Suka banget ya. Karena sebenarnya dunia startup itu menarik dan tidak ada batasan dan open untuk creativities. Oh, jadi apa unlimited. Unlimited opportunities, unlimited Opportunities, unlimited potentials, possibilities, dan pentingnya itu adalah karena human capital itu sangat penting. So kenapa kalau kita limit orang dengan sistem itu jadi mengikuti yang dengan normatif. Nah startup justru bisa memberikan orang kesempatan untuk explore dengan kesempatan yang baru, dengan cara yang beda untuk memberikan kembali untuk masyarakat. Jadi pentingnya di situ. Jadi kita harus open untuk mereka bisa merasa nyaman untuk mengeksplor dan hal baru. yakin dengan bahwa ini bisa jadi solusi karena ini ada dukungan, nggak ada yang salah, ada yang cuma kita coba. Jadi memang nggak menutup kemungkinan itu menjadi hal yang bisa berkembang terus, Betul. bisa inovasi terus. Apalagi dengan kemajuan teknologi ya. Ya, didukung teknologi gitu dan human capitalnya ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau menurut Bapak sekarang startup lagi loyo atau masih seksi sih Pak? Justru saatnya ini dengan ada AI, ngomongin itu ada teknologi baru gitu ya. Dengan banyak lah yang di shortcut. Kira-kira human capital apa sih? Nah itulah saatnya kita bisa melihat dengan yang semua udah efficient, human capital yang nonjol, kreativitas itu nonjol. Nah ini yang akan jadi menarik. Oh, berarti apakah itu bertolak ukur memang dari humannya? Bagaimana kalau Indonesian people gimana? Oh apalagi Indonesia pasti kreatif dong. Contohnya gini lah, yang lagi hits ada apa GPT itu ya. ChatGPT ya Oh Pak ChatGPT. ya. Nah sekarang orang kan bisa bikin konten dalam waktu berapa menit, bisa bikin story, bisa bikin even kalau dia mau movie, Betul. sitcom semuanya. Film bisa bahkan ya, Betul. bikin storyboard Pak biasanya. Ya malah kemarin kita kan juga pernah belajar dari Hello itu apa content creator juga Betul. pakai untuk bisa konsepnya. Captionsnya gitu Betul. biasanya. Jadi human capital buat apa kalau semua dijalankan sama mesin? Coba Bisa mikirkan. kalah dong kita.
Bisa dong. Waduh. Dulu Disney Pixar, ini kreasinya dari Steve Jobs waktu dia masih ada. Mereka bikin film, apa terjadi kalau komputer sama AI semua menjalan. Orang manusia jadi nggak usah berdiri, nggak usah gerak, jadi gemuk dan pakai Oh, mesin saya kursi. tahu kan? Pak yang Wall-E bukan sih? Iya betul, Wall-E, Wall-E-nya benar. itu. Iya, aku nonton. Nah kira-kira kita mau seperti gitu nggak? Oh, jangan dong. Nah ini kan human capitalnya, at the end robotnya ya kalau pernah nonton robotnya kan keluar hatinya, dia ketemu sama teman satu kecil Eevee. gitu. Aku kok Eevee-nya hafal gitu. ya. Kan seru. Betul. Nah, all humans itu kita ada kapasitas jauh lebih besar dari robot. Karena robot harus cari. Kita sudah ada. Dalam hatinya itu bisa keluar banyak yang lebih hebat justru. Gimana, Liv? Betul Pak. Kalau ngomongin hati emang agak sensitif. Maaf ya Pak, dia sad boy, lover boy. Kayak gitu. Berarti memang kalau Yang terpenting adalah human capitalnya Kak. dan dari karena sebuah kita startup. bedanya adalah kita pakai hati. Betul. Kalau AI cuma sekedar artificial intelligence doang ya, Intelligence-nya kecerdasan aja. buatan. Betul. Berarti kalau kita bisa melakukan sesuatu tuh ya beda dari robot gitu ya Pak ya. Itu dari situ guys. Mungkin ada pertanyaan apa lagi nih kita, Alif? Iya. Oke. Kita masuk ke tren sekarang nih Pak. Kan tren sekarang tuh kayaknya banyak banget startup yang PHK karyawannya sampai berapa ribu gitu Pak. Itu kira-kira emang tren atau memang para pengusaha startup itu emang gak punya pilihan untuk bisa menekan angka pengeluarannya? Oke, kalau masukan pribadi itu tren. Jadi orang ikut-ikutan untuk PHK. Sebenarnya mereka nggak perlu, tapi ini kesempatan. Kesempatan. Ya kan alasannya orang udah perusahaan besar-besar PHK, yang kecil juga ya saya juga PHK dong. Wow. Wah. Agak Sebenarnya jahat perlu ya. nggak sih? Ya coba bayangin aja kalau itu making money, udah terkenal, kenapa dia harus? Tapi kan cara paling mudah untuk bisa hemat dengan alasannya ya Reduce ikutin. Sad but true ya. Gila sih. Tapi yang sisi satu lagi kita lihat ya mungkin ada yang benar, yaitu ada perusahaan tidak tutup kemungkinan yang awalnya terlalu burning money. Overhire gitu ya. Betul. Contohnya apa ya? Salah satu boleh ya, kita nggak sebut namanya biar anonymous, tapi perusahaan besar dulu saya pernah tanya sama CEO-nya dari luar negeri, kenapa Bapak itu nggak khawatir kompetitornya itu burning money iklan untuk bisa saing dengan produk murah-murah? Dia bilang biarkan, kita tunggu, kita fundamentalnya kuat, biar mereka yang burning money ntar kita lihat siapa yang bisa survive. Ujung-ujung kan yang nggak punya duit akan keluar karena kehabisan gitu ya. Betul. Akhirnya dia sendiri juga keluar karena ternyata yang kuat itu tahan lebih lama. Betul. Nah, orang ini keluar sebenarnya salah satu terbesar di negara luar. Ya, saya nggak bisa ngomong negaranya. One of the largest lah, top 10. Betul. Keluar tuh maksudnya apa nih Pak? Keluar. Dia exit dari Indonesia, jadi dia Oh, fokus iya, di negara asalnya. Jadi sebenarnya dia strong player di negaranya dia. Very strong. Dia punya gudang juga very besar, kuat. Udah pernah kesana? ekspansinya. Sudah. Legit ya guys ya, legit ya berarti Legit. ya. Legit ya. Oke. Berarti tapi di UHAP gak asal-asal PHK gitu kan Pak? Oh enggak lah. Takut ya Pak. Kita fundamentalnya harus kuat dulu dong ya. Oke. Iya benar. Oke, berarti selain tren, lucu banget. Selain tren, berarti memang ada yang benar-benar harus melakukan hal itu. Tapi ada yang mumpung deh kita bisa cut off, kita cut off juga gitu. Betul. Nah ini kan juga itu tren itu kan bisa juga strategi. Biasanya orang bilang loh ini lagi trending makan itu soft serve. Ya betul. Ada dulu kan trending itu minuman yang ada boba, jelly. Padahal itu zaman saya sudah ada loh. Kok sekarang belum ngetren? Ya bingung loh. Iya. Kalau lihat kaosnya orang pakai yang baggy gitu dari Korea itu dulu zaman saya juga sudah ada. Udah oversize sudah ada Pak. Ada cuma itu dari Hong Kong. Sekarang kok ganti ke Korea. Ya oke lah. Ya toh? Modelnya cakep Ya katanya Pak. mungkin. Kalau sekarang kan lagi hot dari Korea ada Pink Venom gitu ya. Kemarin di Jakarta juga ada. Kan? Kita suka Pink Venom Oh ya. suka ya. Oke. Seru. Tapi sebelumnya ada siapa? Spice Girls. Sebelumnya ada. Sama ya. So tren itu bisa namanya trends always come back gitu ya. Sekarang kiblatnya ke Korea Pak.
kiblatnya Korea, tapi Korea punya juga dia ikutin yang Barat juga sebenarnya. Barat punya, cuman zamannya beda gitu ya. Ya begitulah, tren silih berganti. It's a strategy. Pas lagi momennya lagi hot, apa kita ikutin. Nah ini barusan sebelum kita ke podcast ini, kita undang ada acara opening kerjasama sama partner, juga kolaborasi sama brand lain, terus kita ngobrol. Salah satu saya tanya, loh ini ada tren yang soft serve tadi itu, kalian ikut gak? Enggak lah, lawan kompetitor itu lagi hot, jangan. Mendingan yang fundamental. Fundamental itu apa? Gelatos. Nah itu long lasting. Ini contohnya ya. Gelatos, kenapa kok? Gelatos sebenarnya kan Nggak hype Pak. Nggak Nggak hype. bener. Iya, karena dia bilang, loh contohnya ya, sate perlu di hype nggak? Enggak. Mau gimana pun orang mau makan sate. Kalau dikeluarin ini Itu ada promo versatile sate. Pak kalau namanya Pak. Tinggal Ya kan? dikasih variasinya. Yang Ya. penting you lengkap. Jangan cuma satu jenis. Betul, ada bunto, pilihan. ayam, ada semua. Ada sate telur, ada sate kambing, bumbunya juga beda-beda, kayak gitu ya. Berarti kalau berarti untuk mengikuti tren itu nggak selamanya bagus ya Pak. Bisa aja kita bisa fokus ke fundamentalnya aja, tidak perlu mengikuti tren terus. Betul. Kayaknya fleksibilitas ya. Kalau ikutin tren mungkin lihat timingsnya, tapi jangan lupa karena ikutin timingsnya kita belum siap sendiri. Nah, maksudnya siapnya itu fundamentalsnya. Orangnya bener nggak? Kita punya dana udah tersedia nggak? Mental kita ready nggak? Kayaknya dulu kan juga pernah ya mental health ya. Episode 2 guys sudah nonton. Waduh, ini Wuhab itu kontennya bagus sekali ya. Saya belajar banyak ini. Dipuji guys. Ukes. Yes. Oh gitu. Berarti malah bukan hanya dari, tapi karena dia nggak kuat, dia cut, itu bukan cuma dari situ doang kan Pak sebenarnya. Indikatornya banyak kan Pak dari si startup itu sendiri. Makanya tadi bilangnya apa, mentalnya, terus dia dananya dia juga gimana cara mengelolanya, terus mungkin visinya dia apa kalau misalnya founder nih Pak cabut dari startupnya gitu, keluar gitu, tadinya padahal dia CEO-nya, apakah itu bisa membuat goyah gitu Pak suatu Bisa jadi itu justru faktor besar. Itu faktor kan, besar. Betul. Kenapa kalau CEO atau founders itu keluar jadi faktor besar? Karena kembali lagi Foundationnya di dia nggak sih Visi Pak? misinya nggak? sebenarnya visi misi, tapi paling penting lagi ada bahasa passion. Wah. Kalau founder mendirikan sesuatu, dia ada visi dan misi yang pasti teridentis dengan dia punya personalities. Kenapa dia menjalankan ini? Nah, karena pasti ada sesuatu yang mendorong dia. Dan itu nggak bisa di copycat sama semua orang. Karena beda-beda ya backgroundnya. Jadi satu orang itu ngaruhnya tuh akan sangat luar biasa saat dia meninggalkan suatu startup, bisa. Pasti impactnya. Walaupun digantikan misalnya kita sudah due diligence, yang menggantikan dia adalah orang ini misalnya sudah cocok. Tapi belum tentu dia, karena ruhnya di dia nggak sih Pak? Misalnya kalau Bapak keluar dari Wuhab gimana gitu kan? Gimana coba? Kita bingung. Bingung nggak sih? Lunglai. Nah, Coba. ini efeknya. Sebenarnya kalau kita di sekolah kan sering belajar itu ya. Cara paling gampang untuk memahami sesuatu kita belajar dari case study. Lihat contohnya. Nah, saya kasih contoh Howard Schultz dari Starbucks. Howard Schultz dia membawakan Starbucks awalnya dengan ide yang semua orang bilang nggak bisa dijalankan. Wow. Karena dia waktu itu dia hire di Coffee Beans. Coffee Beans dia ke Italia, dia belajari pola habitsnya mereka. Dia bilang itu kayaknya kurang cocok kalau di Amerika, tapi yang bagus dia bisa bawa pulang itu habit untuk orang suka ngumpul. Nongkrong. Nah, Coffee Beans bilang, no nggak bisa, orang nggak mau nongkrong, dia maunya quality. Oh gitu, dibantah. Yes, Wah. nah akhirnya Howard Schultz bilang, ya bikin lah Starbucks. Bener, orang maunya tempat hangout, nggak semua orang Mau quality kerja. coffee-nya harus tinggi-tinggi. Yang lebih penting dia punya behavior, ada tempat untuk nongkrong. Nah, Howard Schultz dia percaya banget dia harus bikin convenience-nya ini. Terjadinya Starbucks sudah sukses. Howard Schultz dia capek lah ya, boleh lah udah berapa tahun dia kerjakan ini, dia fight terus, dia kembangin growth company, akhirnya dia mau step down as CEO. Dia bilang saya mau investor aja deh sebagai pemegang saham, kasih profesional toh orang dia bisa lebih pengalaman, lebih ngerti, teliti. Stoknya kira-kira gimana? Kan udah perusahaan besar international company ya, IPO, udah TPK kan? TBK, iya betul. Akhirnya dia turun. Cari profesional, Bisa, tapi berkembang terus Pak. tapi dia drop stoknya. Stoknya. Karena orang lihat itu sebagai
Udah nggak. Visinya beda. Meskipun dia menjalankannya bagus, CEO-nya nggak melakukannya yang Tapi kan jelek. ekspansinya besar Pak untuk Ada startup. sesuatu yang dari konsumen dan investor merasa itu beda sama yang ada sentuhannya Howard Schultz. Passionnya nggak ada. Loh, kok Kayak bisa gitu kembali lagi? loh, Passionnya Kak. dia kan Kayak sesuatu orang kok bisa. bisa nggak- berpengaruhi sampai stoknya turun segala Nyawanya macam. Pak. Padahal CEO-nya kan pengalaman, apa yang kurang, pasti dalam bidang yang sama, Iya, itu yang- reputasinya bagus. Iya. Tetap aja pada saat Howard Schultz bilang ya udah saya harus kembali, saya harus bantuin ini. Nah, Balik lagi nggak dia? semua orang merasa confidence, wah Howard Schultz balik, stoknya naik, bukalah konsep store, bukalah reserve, bukalah yang baru-baru sekarang kita Banyak lihat. banget. Kan sentuhannya beda loh. Kenapa kok kemarin nggak ada? Karena visinya beda. Dia hanya operate efficiencies, menjaga dia punya fundamental, jalannya jalan, cuman jiwanya jadi hilang. Nah itu kembali yang awalnya. What happens now with teknologi AI, human capital? Ya ini contohnya kan semua bisa tersentuh. Mindset guys, kalau kata Pak Jarsa. Mindset, yes. Gila, keren ya. Sampai satu orang segitunya loh. Bisa mempengaruhi semua satu perusahaan gede, Starbucks ya Pak ya. Starbucks ya. Gila kan. Oke, kita ada Pak. Mungkin Alif silahkan. Untuk berarti kita langsung aja ya ke pembahasan berikutnya. Ya, Kira-kira tentang bisnis nih Pak. Siap. Kira-kira di 2023 ini prediksi bisnis itu menurut Bapak yang menjanjikan yang mana? Ada Wis. nggak Pak? Yang Iya. menurut Bapak nih wah lagi jaya-jayanya Lagi bagus nih. nih, Apakah AI? AI bisa jadi. Ataukah F&B? Ataukah properti? Jasa. Oke, ini very interesting ya. Kalau Waduh, boleh dong Pak di-spill sama Wu Friends. You know, kalau- Satu aja. ya satu deh ya. kita Oh ya ngomong. satu. Jangan banyak-banyak nanti. Pasti diambil. Tentunya kalau menurut saya yang masih bagus F&B. Oh, F&B. Fundamentalnya itu kembali lagi ya. Dan momennya kenapa sekarang tetap bagus? Karena Indonesia punya ekonomi lagi kuat, consumerism lagi kuat, dan kita butuh memberikan sesuatu experience untuk orang bisa nikmati. Jadi taste-nya kita punya masyarakat ini udah meningkat. Oh, udah naik level kita Naik masyarakatnya level. ya. Oh iya, kita nggak bisa yang Emang biasa-biasa. konsumtif Pak kita. Nah, lihat diri sendiri dulu lah. Kita tanya dia, mulu. konsumtif kita. Kita jajan mulu. Oh iya. Cuman harus memberikan optionalnya ya. Betul. Coba ingetin, yang nggak lama lalu waktu masa pandemi. Sebenarnya sebelum pandemi banyak udah ngomong cloud kitchen. Betul. Loh, sekarang- Menjamur Pak. Sekarang, loh cloud kitchen kemana? Nggak ke awan dong. Ada yang beberapa tutup Pak saya lihat sih. Iya, tapi kemarinnya ada satu tempat. Saya sendiri juga mau ikutin. Cuman antriannya gitu. Kasih. Yang sudah masuk sudah enak. Kok bisa? Nah, karena dia lengkap paketnya diberikan untuk dia punya marketing, Betul. space, dan logistics. Enak, orang tinggal masuk dengan konsep. Terus sekarang nggak ada yang mau. Kenapa? Karena orang udah pada keluar semua Pak nyari experience. Ya, so the next one is F&B experience. Wah. Sekarang kita lihat banyak F&B buka kan? Betul. Oke, experience-nya kan beda. Banyak sekali tempat baru di Jakarta guys. Ya. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang makanan yang viral itu kalau menurut saya Pak, kok kayaknya kenapa ya makanan-makanan yang viral tuh nggak bertahan lama? Contohnya kayak es kepal Milo gitu, itu kan cuma bentar doang gitu ya. Terus boba itu kan ya udah dulu sempat hype, Soft serve tapi abis gimana itu- soft serve? Soalnya udah mulai di copy Pak sama big players juga Pak. Soft serve Pak. Minuman-minuman kayak cetak. Tahu nggak Pak kenapa Pak? Di spill buat Wu Friends Pak kalau bisa. Saya sih nggak tahu. Cuman ya kalau kita lihat pola behaviornya FOMO ya Pak, cuma FOMO aja. FOMO dan juga karena banyak pilihan. Jadi Betul. Iya. kita lihat aja kita punya attention span berapa lama sih kita bisa tahan sampai nggak lihat HP. Karena dengan pola gaya hidup udah berubah. Jadi kalau satu ngetrend kita ikutin, yes bagus FOMO kita ikutin. Tapi habis itu Bosen. bosen mau cari yang baru. Karena itu udah culture yang baru. Berarti apakah F&B itu harus inovasi lagi, bikin yang baru lagi, apa konsep store-nya yang dibikin baru lagi gitu nggak sih Pak? Inovasi pasti terus jalan. Tapi kalau fundamentalnya sudah benar, kita punya subject atau bisnisnya udah sesuai, bisa bertahan. Perubahannya dikit gitu. Ya contohnya mobil mewah. Masih Ya dari kan? dulu sampai dari sekarang. dulu tetap mewah ya. Apa yang berubah sih? Ya modelnya doang lebih baru. Faceliftnya gitu ya. Tetap 4 roda kan? Ada yang 5 roda nggak? 2 pintu kan gitu. Ada yang pintunya naik, ada yang pintunya fancy. geser kayak gitu. Mau cuma face-nya aja. Terus Pak kalau misalnya untuk fundamental di F&B sendiri itu yang dimaksud itu menunya atau apa ya Pak atau gimana? Saya lihat sih menunya. Kalau buat saya personally itu experience-nya. Jadi yang penting itu kita senyum gitu.
Kan ada yang viral di Jakarta Selatan. Oh iya yang marah-marah itu ya Pak. Marah-marah. Kira-kira itu tahan lama nggak itu? Nah iya itu loh. Sekarang Penasaran nggak sih? Kayaknya orang kalau dilemparin, nggak diladenin, kan nggak sopan gitu Karena ya. mereka mengadopsi budaya dari barat itu Pak. Barat pun nggak kayak gitu. Contoh aja, saya pernah ke New York. Saya kan besarnya di LA ya. LA orangnya ramah, sangat relax lah gitu ya. Kalau ke New York itu ada Wall Street, semuanya kegiatannya cepat gitu. Saya tanya waitress, minta dong menu. Dia lempar gitu menu. Saya bilang, loh kok nggak sopan itu ya lempar. Biarin aja, saya tunggu terus. Kok nggak ada yang mau datang tanya mau pesan apa. Budayanya udah beda. Tapi itu bukan berarti mereka nggak sopan, itu budayanya mereka. Nah, akhirnya ya saya pesan, dia keluar, dia juga nggak senyum, ya servisnya beda. Tapi itu udah di-expect. That's the level of service in New York. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang, itu levelnya udah mulai turun. Even in California. Kok bisa? Ya karena dengan lifestyle-nya berubah. Semua kan lebih individual. Baca sendiri, hangout sendiri dengan HP toh ya. Mungkin best friend-nya kalau ada mau curhat, kita bikin vlog sendiri. Ini ya. Hai guys, saya gimana? Asik sendiri ya Pak, autis sendiri Ya, kalau dia dulu ya. kan gimana? Bro tuh, Karena kita Ngobrol dulu sama waitersnya ngobrol, gitu ya iya. Pak. How's your day? Kan gak ada temen ngobrol. dan Sekarang nggak ada HP Pak. iya beda toh. Nah experience-nya nggak ada. Nah sekarang kita, kalau saya sendiri deh, saya nggak ngomong terlalu jauh. Kita make sure kita di tim intinya ada masalah apa, yuk kita ngomongin, kita share. Yang penting kalian itu jangan membawa perasaan kamu ke customer. Jangan sampai. Ya kan nggak enak. Aduh saya curhatin dong, saya kemarin kok diginiin. Oh nggak pantas orang. Iya, betul. Sebenarnya terbalik, customer kan mau di Ramah. Pengen Kasih ya di service juga ya. Hospitality Gitu, ya. hospitality. Jadi naturally kan kita punya pelayanan lebih bagus, diperhatikan. Oh kenapa kamu hari ini kok kayaknya sedih gitu. Kok nggak bersemangat? Ya, nah dan mereka curhat. Jadi kan enak, nyaman mau balik lagi. Oke, berarti intinya Simple. kita harus jadi pendengar yang baik ya Pak. Betul. Dia lagi belajar Pak. Pengen banget jadi icon of Wuhab. Wuhab Sabang. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan terakhir ya? Terakhir. Pertanyaan terakhir nih Pak. Closing. Siap. Tips apa sih Pak buat para fellow entrepreneur yang lagi struggle, yang katanya Indonesia lagi gelap, Betul. tapi menurut Bapak masih seksi industrinya. Iya. Boleh dong Pak masih tipsnya buat pengusaha-pengusaha kita di Yang- sini. Yang sedang struggle Pak. Yang lagi stres kayak gitu. Bapak kan juga pasti nggak mungkin kan apa smooth sailing semuanya. Betul. Silakan Pak buat Who Friends. Friends. Oke, Who Friends. Ini pertanyaan bagus sekali ya. saya tuh harus jemakan ke bahasa Indonesia, jadi mungkin keluarnya nggak tepat. Nggak apa-apa bahasa Inggris juga kita wah. Natural Friends pintar-pintar. Oh ya. So pentingnya gini, ini saya kasih 2 tips ya yang terkait. Yang pertama, kalau lagi ada masalah, lagi ada difficulty atau challenge, namanya trials and tribulations, itu kita ada saatnya kita bisa mundur, kita introspeksi. Step back Pak. Step back, reflect, think back. Apakah ini ada alignment kembali sama kita punya passion? Are you true to your identity? Are you true to your mission? And is this exactly the message and the way that you're doing it? Kita harus mikir, introspeksi dulu. Man, bisa terjadi di jalanan apa tuh ikutin dengan tren, ikutin dengan ngomongan orang, apa Ikut ya, orang, dengerin ke perkataan. bawah. Naturally lah ya, apalagi kalau yang mengajaknya itu orang yang lebih successful. Kita dengerin toh. Iya. Ya, tapi kan nggak tentu dia sesuai dengan apa yang kita punya passion. Kita yang paling tahu bisnis kita. Iya, Jadi ujung-ujung terikut ke bawah ke situ, kita mikir loh kok sampai segini jauh. Oh, bahaya Pak itu kayak gitu. Bahaya. Kita nggak akan ngerasa gitu sambil jalan. Contohnya ini saya ambil quotes dari James Clear, dia yang penulis Atomic Habits. Atomic Habits. Dia bilang, kalau sekarang kita cuma beda 1 derajat orang nggak tahu. Tapi kalau jalan terus 1 derajat lama-lama itu selisihnya adalah bedanya antara Jakarta sama ke Papua. So far. Tapi kita nggak berasa, mulainya dengan selisih 1 derajat. Nah itulah kita mikir kok 1 derajatnya dari mana? Ya gitu. Nah poin kedua,
kadang-kadang kita juga selain kita introspeksi sendiri, berikutnya kita juga harus realistis ya. Realistis guys. Mungkin timingnya ini sudah beda ya. Masa kalau kita bilang, ayo dong kita bikin becak yang paling seksi, yang ada AI. Ya becak apa sih? Aduh mas, mana becaknya? Ya ada di Jogja, Jawa Tengah. Becaknya keren, ada yang pakai motor, jenisnya beda-beda. Lihat di museumnya. Keren banget itu. Iya Pak, itu ada kereta kencana juga ada Pak kalau di Jogja. Ada. Iya, tapi kok lucu ya. Di alun-alunnya itu bisa Betul. neon light-nya. Betul, oh iya betul. Bisa Pink Venom lagi di situ. Ada lagu-lagu gitu kan. Tapi emang itu sih, BGM-nya unik ya kalau itu ya, Ya, berarti kearifan lokal. Kita fleksibel, kita harus melihat apakah masih relevan. Kalau enggak ya gimana kita Oke. mengadjust diri sendiri untuk inovasi. Berarti pivot itu wajar dong Pak? Wajar. Wajar guys, itu ada 2 poin ya guys. Ada 2 lagi? poin. Nah cukup lah 2. Jangan. Kan waktu kita terbatas. Oke. Gimana? Oke, itulah gimana guys. Udah mulai nguap? Ya, atau tercerahkan dong. Kan udah dikasih tips-tips. Iya loh, tetap semangat ya Bu Friends karena mungkin ada closing statement dari Pak Charles atau langsung dari host. Boleh. Silakan. Kalau dari saya sih pertama saya mau terima kasih sama tim. Ini Love. trennya tim kita ini hebat sekali ya. Saya nggak cuma puji karena tim, tapi dari episode pertama bisa kelihatan nggak siap, belum tahu caranya. Tapi episode kedua langsung saya sendiri lihat, wah ini udah profesional. 2 episode udah profesional. Dan saya bilang ini saatnya mungkin saya minta ke tim. Ini saya curhat sama teman-teman. Tim boleh nggak saya dilibatkan podcast? Nah iya, dia minta sendiri. Malah saya ketinggalan itu tim saya ini terlalu hebat. Buha punya tim luar Seneng biasa ini. banget lo dapet. Gimana Pak perasaannya masuk ke podcast Wahab? Senang sekali akhirnya bisa ikutan kita juga. kita bikin episode selanjutnya ya, Ya, sama Pak pasti Charles dong. ya. Langsung aja kayak kita akan ada 2 episode nih Pak. Biar kita ini masih penasaran dong sama Pak Charles. Pak Charles itu angel investor loh. Nantikan ya di episode selanjutnya ya. Ada yang pengen tips-tips buat dapat investor? Tunggu Tunggu. ya. Coming soon. Stay tune. Oke, mungkin segitu dulu ya Kak untuk episode kita di episode 3 ini. Tapi stay tune, ntar kita ada episode bareng lagi sama Pak Charles. Oke? Oke? Oke, goodbye. Bye bye. Bye. Wuhab Podcast.